Oke, halo Mas Bro, jumpa lagi sama Ginyong Motovlog yo. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat malam. Kali ini saya mau melanjutkan yang video kemarin ya, lanjutannya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan masuk ke bagian base map ya. Base map itu ada di mana-mana ya, ada di sini di deceleration, terus ada di sini base map di akselerasi, sama di mana lagi ya udah itu aja. Oke, untuk kali ini saya akan membahas apa sih itu base map ya. Pada dasarnya kalau setahu saya ya, untuk pembahasan simpelnya, base map itu adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar sesuai dengan putaran gas dan putaran RPM. Ya, itu menurut saya ya, secara simpelnya. Tapi kalau untuk yang lebih mendetail ya masih kurang tahu. Jadi untuk simpelnya seperti itu. Karena saya juga masih belajar. Jadi ya mohon dimaklumi saja. Yang penting ilmunya bisa diserap dengan baik dan bisa bermanfaat. Oke, kali ini aku menyiapkan file data 1 sama file data 2. Ini tak buat perbandingan ya. Jadi kalian jika punya ECU BRT Juken 5, terutama yang dual band ya, yang dual band basic ataupun yang racing turbo nggak masalah. Tapi aku lebih ke dual band basic dulu karena motorku ini pakai yang dual band basic. Oke, kali ini kita mau bahas base map-nya dulu. Ini belum tak open ya. Untuk base map-nya ini tak open dulu. Di sini diklik open base map file data 1. Nah, di sini ada Vision standar performa 1. Nah, kenapa kok saya pakai yang standar performa 1? Jadi ini tak buat perbandingan yang buat balapan ya. Istilahnya bukan balap-balapan yang balap beneran, bukan. Ini pun hanya untuk meningkatkan performanya. Jadi hanya buat menambah tenaga saja ya, simpelnya seperti itu. Nah, jadi untuk base mapnya seperti ini seperti biasa, ini putaran gas, ini putaran RPM ya. Nah, untuk 3D-nya seperti ini. Nah, ini untuk 3D-nya. Terus di sini ada warna merah, terus ini coklat, kuning, biru langit, terus hijau sama biru agak gelap dikit ya. Nah, di sini ada angka 1,53, warnanya merah. Nah, base map kalau di angka 1,53 ini artinya kekeringan, Mas Bro ya, artinya kekeringan. Jadi kalau semakin kecil angkanya, bensin yang keluar akan semakin sedikit ya. Nah, di sisi lain di sini ada warna biru, angkanya 10 ya, Mas Bro. Nah, angka biru ini dikatakan bahan bakar yang masuk lebih banyak. Jadi campuran udara dan bahan bakarnya lebih basah. Nah, untuk yang hijau ini sudah pas ya, 8,31 ini sudah pas, tapi disesuaikan lagi dengan putaran RPM-nya. Jadi kalau putaran RPM-nya tinggi, lebih baik dibuat hijau seperti ini atau mungkin mendekati warna biru ini. Jadi kalau warnanya kuning itu artinya irit ya, irit bahan bakar. Kalau hijau itu sudah pas. Kalau warna biru ini terlalu boros ya. Jadi disesuaikan aja untuk motor kalian, speknya seperti apa. Kalau ini tak ibaratkan di motor Vision standar, jadi masih bawaan pabrik ya. Untuk Vision masih mesin yang ori ya. Jadi mulai throttle body ori, noken as ori, terus businya juga ori,
pistonnya ori, rasio kompresi juga masih 10,4 ya kan. Ya pokoknya masih bawaan pabrik, jadi masih original semuanya ya, nggak ada yang dirubah. Jadi base mapnya seperti ini base mapnya kalau dilihat ya sudah rapi lah ya. Ini referensi base map yang sudah jadi. Nah kalau yang belum jadi seperti apa? Yang belum jadi kita contoh saja di file data 2, open map, kemudian kita cari data settingan yang standar irit. Nah ini sudah tak namain ya, Fiction std irit. Kita open. Nah seperti ini. Untuk base mapnya, grafiknya seperti ini. Oh ini grafik 2D. Untuk grafik 3D-nya di sini. Nah, ini untuk settingan irit. Ya. Kalau dilihat secara sekilas hampir terlihat sama. Tapi yang membedakan grafiknya ini agak turun ke bawah ya. Ini grafiknya agak berantakan, tapi ini menuju ke atasnya lebih landai ya. Ini lebih landai ke atasnya. Nah, terus seperti biasa ini angka, value ini angka, semakin ke atas semakin tinggi. Terus ini ada RPM. Yang ini RPM, terus yang sebelah, nah ini TPS ya. Semakin ke atas semakin basah ya. Jadi TPS 0%, itu bensinnya ada di sini ya. Ada di pojokan ini. Terus semakin ke sini semakin ke atas ya. Semakin naik. Nah, terus apa bedanya base map yang basah sama irit? Kalau dari grafik base map hampir sama ya, hampir masih ada perbedaan sedikit. Yang membedakan ada di fuel correction-nya. Nah, untuk file data 1 ini fuel correction-nya seperti ini. Kalau di setting di 3D fuel correction-nya perbandingannya seperti ini. Nah, ini kalau dari atas ya. Tak jelasin lagi. Ini TPS. Terus ini putaran gas. Ini angka. Merah-merah ini seperti biasa ya. Merah ini minus. Kalau ini angkanya beda. Ini minus 20, minus 15, minus 10, minus 5, 0, sampai 5. Nah, kalau biru ini plus 5 ya. Biru ini ada di sekitar sini. Kalau hijau itu 0 di sini. Kalau kuning minus. Kalau merah minus 20. Nah, jadi base map yang basah itu di TPS 100% warnanya biru. Nah, artinya lebih basah. Nah, di sini ada TPS 0 sampai ke 100. Nah, berarti kan mentoknya di sini. Terus RPM-nya misal di limit 10.500, berarti ada di sekitaran sini. Terus kita tarik TPS-nya sampai ke 100, berarti ada di sekitar sini. Ya. Jadi baca grafiknya dari ujung sini sampai ujung sana, ya. Seperti itu cara bacanya. Jadi untuk yang basah itu ada di putaran atas. Ini fuel koreksinya ada di putaran atas. Kalau di grafik ini, kalau untuk grafik kotak-kotaknya seperti ini. Nah, ini kita geser dulu. Ini masih review. Nah, ini ada plus 5 ya. Ini plus 5 di TPS mulai dari TPS 75%, RPM 6000 sampai 10.500 di sini pojokan ini. Itu kalau di fiction segitu saja ya.
plusnya plus 5. Ini tergantung motor kalian ya, speknya seperti apa, jadi jangan berpatokan sama ini. Nah, terus untuk full correction yang di settingan irit itu di setting 0 semuanya Mas Bro. Jadi tidak ada perubahan tambahan bensin ataupun pengurangan bensin ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau 3D ini semuanya warnanya merah karena di sini 0. Oke. Nah, kemudian untuk base mapnya lagi kita kembali. Nah, ini cara settingnya seperti biasa. Nah, ini kan grafiknya berbeda-beda ya. 25, 30, 35, 40, 45. Nah, mulai dari 30 ke 35. Nah, di sini mulai agak tinggi ya. Jadi bahan bakarnya disemprot lebih banyak. Di sini kemudian ke sini semakin turun. Karena putarannya semakin tinggi ya. Ini sini. Nah, ini semakin naik di sini di 7.500 mulai rata ini ya. Ini settingan yang file 1 yang settingan basah. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini lebih rapi. Mulai TPS 50 sampai 80% ini bagus ya. Grafiknya seperti ini. Nah, ini 85 mulai ada peningkatan sedikit di RPM 9000 ya, ini 9000 mulai dari sini 8750 sampai ke sini. Ini mulai ada peningkatan bensin sedikit. Nah, mulai 8590 ini sama ya. Ini disamakan. Jadi pembacaan base mapnya seperti itu. Nah, terus kemudian settingan base map yang enak itu seperti apa Bang? Settingan base map yang enak itu tergantung motor kalian ya. Kalau saya waktu di 0% stasioner itu tak buat di sini ya kan. Stasionerku itu 1750. Jadi di sini tak kasih 2,36 sampai 2,29. Ini naik turun ya. Jadi biar motornya nggak gampang mati, tak setel seperti ini. Kalau ini kan settingan basah, ini konstan ya, 315 sampai 2250. Ini yang membedakan basah sama kering ya. Jadi kalau untuk sehari-hari dibuat seperti ini saja. Jadi yang membedakan yaitu base mapnya tadi sama fuel correction. Jadi kalau fuel correction tadi membantu jika terjadi perubahan gas ataupun perubahan suhu ya. Biasanya kalau disentak BBM-nya nambah, ternyata RPM-nya naiknya kurang, ya tugasnya fuel correction itu buat ngimbangin tadi ya kan. Nah, fuel correction itu kalau di 2D tampilannya seperti ini. Nah, jadi nggak sama kayak base map ya. Kalau base map kan tadi grafiknya seperti ini. Dari sini ke atas mentok di sinian, sekitar sini. Kalau di fuel correction itu berbeda grafiknya. Jadi nolnya, titiknya ada di tengah. Semakin ke atas semakin boros, semakin ke bawah semakin irit. Jadi kalau motor kalian irit, jangan diiritin lagi di fuel correction-nya, malah jangan dikurangin. Jadi efeknya motornya akan ya nggak ada tenaganya. Motornya nggak ada tenaga, motornya cepat panas, bensinnya terlalu kering, akhirnya ya nggak mau lari, ya kan? Jadi harus disesuaikan. Kalau saya sih pemikirannya seperti itu ya, bahasanya.
jadi nggak perlu ribet-ribet, mungkin bisa dipahami. Terus settingan ini berbeda-beda ya. Tak jelasin lagi yang ini. Jadi ini membantu di putaran atas. Nah, fill koreksinya seperti ini. Terus tak kasih contoh satu lagi. Ini base mapnya hampir sama, cuman beda di fill koreksinya aja. Jadi di data settingan, fiction map 1 basah knalpot racing. Nah, ini barusan tak ambil contoh ya. Knalpot racing, base mapnya kita lihat 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dari tengah. Jadi di sini RPM bawahnya itu kering banget ya, RPM bawahnya kering banget. Terus semakin ke atas, nah di RPM sini, nah ini naiknya agak bergelombang, jadi berbeda kayak base map yang tadi. Nah terus knalpot racing itu mainnya di putaran atas saja, jadi yang biru ada di sini. Nah, pojokan ini, dua ini ya. Pojokan ini, jadi gas full, mentok, warnanya udah biru. Nah terus untuk fill koreksinya, ini tak cari perbedaannya. Nah ini ada +5, 0. Terus kita lihat 3D nya biar bisa lihat kesimpulannya. Nah base mapnya fill correction berbeda ya. Nah ini TPS 0 semuanya. Terus biru di sini. Jadi untuk knalpot yang racing putaran bawah ini fill koreksinya dikasih angka 0. Kemudian yang di sini dikasih angka berapa ini? Kalau biru ini 10 ini ya, mungkin 10 ya. Ya 10. Nah, ini angkanya 10. Tuh. 10 terus di sini 5. Ini di RPM 4000 mentok di angka 4000, mulai TPS 30%. Jadi 30% sampai 100 di angka 4000, itu bensinnya ditambah 4% aja. Jadi untuk putaran bawah pasti sentak langsung weng gitu. Itu di sini ada penambahan bensin sedikit 5%-an. Nggak tahu ini ukurannya pakai persen atau gimana. Pokoknya angkanya gitu ya. Ini +5. Tuh 5. Tuh 5. Terus yang di sini 10. Jadi knalpot racing itu base mapnya fill koreksinya seperti ini. Jadi berbeda-beda ya. Beda settingan, beda spek. Jadi harus sesuai dengan feeling itu tadi. Nggak bisa kalian samakan base mapnya motor ini dipakai di sini, hasilnya seperti apa ya kita nggak tahu. Kalau untuk base map itu resetnya lebih lama daripada setting injector timing ataupun ignition timing. Kalau injector timing ini lebih baik nggak perlu kalian rubah, cukup di base map, fuel correction sama ignition timing aja. Itu yang lebih penting. Nah, terus di sini kita coba lihat grafiknya. Oh, ternyata sama ya. Ya, ternyata sama. Nah, seperti ini. Ternyata sama. Terus kalau di motorku, nah ini sama. Nah kalau kalian pengen enak ya, tak ingatkan lagi, kalau di gas full mentoknya di 30 aja, jangan 30 ke bawah ya.
Itu kalau motor standar. Soalnya ini tak buat 30 derajat, motornya enak coy. Nggak tahu kalau lebih turun lagi, pengapiannya lebih maju lagi seperti apa. Aku juga belum tahu apakah ngelidik, karena masih di reset ya, masih reset ulang. Ya tunggu aja untuk settingan selanjutnya. Ya mungkin sekian dulu videonya dari saya. Ini sudah 20 menit aku ngoceh panjang kali lebar mengenai base map sama fuel correction. Bedanya itu ya. Jadi ya memang cukup ribet ya kan. Kalau kalian nggak mau susah-susah nyeting, kalian bisa download aja di Google Drive. Kalau aku downloadnya di Bajib Moto ya, channelnya Bajib Moto. Aku coba lihat referensi, kemudian aku cari data settingannya, ternyata dapat ada di Google Drive-nya Bajib Moto. Aku download, aku lihat, dan yang di sekarang ini di depan kalian itu settingannya Bajib Moto yang aku buat contoh ya kan. Ya seperti itu, karena buat referensi juga. Ya mungkin sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jika kalian punya pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar di bawah sini. Jangan sungkan-sungkan, karena aku juga butuh banyak sekali masukan dari kalian. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Saya Kinyong Motovlogis pamit. Dadah. See you next time.